Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, jumpa kembali di channel saya, Garis Ida. Nah, ini ada momen yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama, di mana Irma Chaniago mempermalukan Hasto di hadapan banyak peserta di dalam sebuah forum diskusi terkait dengan berbagai politisasi bansos yang terjadi di banyak daerah, terutama di Pilkada Jawa Tengah baru-baru ini, dan juga terkait kecurangan lainnya yang selalu didengungkan oleh Partai Banteng. Selain itu, kita juga akan menyimak momen di mana Bambang Pacul menangis di hadapan banyak orang. Nah, seperti apa selengkapnya? Mari kita saksikan bersama-sama berikut ini. PDIP ini bagusnya jadi oposisi dia bagus, tapi ketika dia menang dia nggak bagus. Karena ketika dia menang dia diam seperti kura-kura. Betul. Tapi ketika dia kalah baru dia menjadi betul-betul jadi wong cilik. Pemerintah yang absolut, terlalu absolut, dia pasti diktator. Maka kemudian harus ada oposisi. Harus ada wajib. Kalau nggak ada oposisi, pemerintah jadi diktator. Maka harus ada oposisi. Tapi apa yang terjadi? Oposisi di Indonesia ini banci semua. Banci semua. Kenapa saya bilang banci? Orang masih melempar batu sembunyi tangan kok, masih ngemis-ngemis kok dari pemerintah. Kalau kita sekarang mau mengatakan diri kita yang paling benar, no, nggak ada yang benar hari ini. Ayo kita beresin. Dari mana dimulainya? Dari DPR. DPR ini biangnya nih, ya. Yang namanya undang-undang itu produknya dibikin oleh DPR sama pemerintah. Bukan cuma pemerintah, DPR juga. Betul. Kenapa undang-undangnya semuanya DPR-nya ikut-ikut semua mengesahkan? Bansos disahkan oleh PDIP, IKN disahkan oleh PDIP, dan seluruh partai koalisi ikut tanda tangan. Kok sekarang ribut-ribut? Bambang Pacul dikabarkan mundur dari PDIP. Ribuan kader dan loyalis akan mengikuti langkah Korea. Berawal dari pernyataan Denny Siregar, kawan Banteng sekomplotan, dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan, Bambang Pacul seharusnya mundur dari posisi ketua DPD PDIP Jawa Tengah. Dengan mudahnya, Denny Siregar menganggap remeh Bambang Pacul yang dianggap telah gagal memenangkan Pilpres dan Pilkada 2024 di Jawa Tengah. Seharusnya nih, Bambang Pacul mundur dari jabatan ketua DPD Jateng karena dia tidak mampu memenangkan pertarungan Pilpres dan Pilkada di Jawa Tengah. Dia sudah gagal. Sikap Hasto Kristianto yang disampaikan melalui Denny Siregar itu gayung bersambut. Bambang Pacul dikabarkan lebih memilih mengundurkan diri dari PDIP daripada tidak dihargai dan direndahkan oleh sekelompok partai Banten yang sedang mencari kambing hitam. Bahkan, langkah mundur Bambang Pacul akan diikuti oleh ribuan pengurus PDIP sekaligus loyalis Komandan Kore di Jawa Tengah. Ini membuat reaksi keras pasukannya Bambang Pacul. Kan? Tak segan-segan, mereka juga mengancam jika Bambang Pacul cabut dari PDIP. Bisa saja ratusan pengurus ikutan cabut Bambang Pacul karena mereka loyal Bambang Pacul dan akan diikuti ribuan kader se-Jawa Tengah. Hati kawan. Masyarakat setuju dan memberikan dukungan kepada Bambang Pacul agar hengkang dari PDIP mengikuti langkah kader-kader terbaik lainnya. Bambang Pacul seharusnya berada di sekitar orang-orang yang lebih baik dan santun dalam berpolitik. Jokowi komunikasinya pasti ada. Ya bukan loh, ada sebagian besar masyarakat Indonesia akan mengenang Pak Jokowi untuk yang semua yang baik dari Pak Jokowi. Legacy dari Pak Jokowi yang harus benar-benar kita apresiasi adalah sebetulnya itu adalah gebrakan yang luar biasa. Ini prestasi-prestasi Pak Jokowi, jembatan merah putih. Saya tahu ceritanya bagaimana dulu misalnya Pak Jokowi untuk menambah anggaran APBN kita untuk pembangunan infrastruktur itu harus berkorban untuk tidak populer. Pak Jokowi banyak melakukan pengorbanan terhadap Indonesia. Luar biasa. Itu resiko politik gitu ya. Ternyata begitu besar pengorbanan Pak Jokowi. Ya
Dan Sangat itu besar pengorbanan memuncak, Pak Jokowi. Kita berharap ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan memang itu kita rasakan sekarang kan, tidak ada presiden sebelumnya yang mampu mengeksekusi semua pembangunan infrastruktur sedemikian cepat, Betul. sedemikian baik. Nah makanya tadi, mana yang mangkrak? Emang nggak ada yang mangkrak. Soalnya ongoing. Kelebihan Pak Jokowi adalah LRT Pulau Gadung ya ongoing kan. Dikatakan kayak lari. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang kami sayangi, anak-anak Wow, Bambang Pacul menangis. Pak Pacul menangis loh. ketika saya miskin, saya punya mimpi. Tidak ada yang bantu. Gak ada satupun yang bantu. Tambah enggak sedikit. Susah hidup. Gitu. True story. Jadi ketika saya punya kesempatan, kami dan kawan-kawan punya kesempatan, saya ingin bagi mereka-mereka tidak punya kesempatan bisa bermimpi, bukan bermimpi setelah tidur, tapi bermimpi dalam cita-cita, berani Mimpi dalam berkata, cita-cita. tidak mengais-ngais sendirian, tapi kalian punya kawan. Saya tahu pasti mereka yang miskin itu akan mengais-ngais sendirian, gak punya teman, dan dilecehkan. Itu yang gak boleh. Kita harus bersama-sama meraih mimpi. Oke? Saya gak akan ngomong banyak. Tagline kita adalah kalian melentiklah. Kami siapkan tempatnya. Kami tidak pernah mengurus pemasukan kalian nanti. Kalau anak putra kalian terpilih menjadi salah satu pemprov di sana, ada gaji kita ikut campur. Kalian sendiri yang bicara. Ya. Nanti kita hanya itu saja. Selebihnya enggak ada masalah apa-apa. Oke? Jadi kita apa-apa. Pacul dan kawan harapannya apa? Pos Justin dan kawan harapannya apa? Budi Ari, Mas Adam, Mas Budi Ari harapannya apa? Nggak ada harapan apa-apa, kecuali inilah bagian dari sumbangsih kemanusiaan bagi mereka-mereka yang ingin meraih mimpinya. Oke? Saya akan ngomong ya. Dan saya memang minta maaf karena kadang-kadang saya menjadi melo kalau cerita masa lalu. Iya. Benar itu. Ya. Diko mungkin nggak ngerti ya. Kemiskinan itu merusak semuanya. Miskinan merusak semuanya. Mereka Betul. kena kemiskinan, karena hantam kemiskinan itu merusak segalanya. Jadi kemiskinan itu hanya enak diceritakan, dijalani, ampun, sakitnya ampun. Oke? Clear? Jelas? Adik-adik, berjuanglah kau. Mumpung masih muda, jangan sia-siakan waktumu. Saya tidak mengerti sepak bola yang merequest Justin. Pak Pacul, apakah ini tim ini ada yang titipan saya? Tidak ada satupun. Titipan kawan yang bersama saya? Tidak ada satupun. Semua diserahkan kepada ahlinya, Pos Justin dan Abel Xavier. Pak Jokowi itu mengaku Pak Prabowo itu betul-betul teman baiknya. Teman baiknya itu kan pertama, Dan dia lebih dulu kenal Prabowo kan, secara dekat daripada Mega. beliau kan yang kemudian Prabowo kan membawa Pak Jokowi ke DKI. Nah ini menarik nih. Jadi tolong didetailkan buat Mas Joko, Mbak Topo nih yang mungkin nggak tahu bahwa dulu sebetulnya PDIP mau calonin gubernurnya Foke dan terutama almarhum Taufik Imas itu sangat kuat. Tapi kemudian Prabowo yang bawa Jokowi ke Ibu Mega dan harus deal dengan
Pak TK juga ya. Betul. Bisa cerita tuh gimana ceritanya? Nah, ini menarik. Saya mendengar cerita orang. Ya. Tetapi begini, saya itu sudah pernah diajak ke rumahnya Foke, Iya. rumah dinasnya. Iya. Ketika sudah dapat kepastian bahwa dia dicalonkan oleh PDIP di DKI. Iya. Gitu. Kita mesti jelasin nih, Foke itu nama panggilannya Fauzi Bowo ya. Ketika itu gubernur yang incumbent. Iya. Ya. Jadi kita sudah ada di situ. Kita dikumpulkan beberapa orang untuk menyampaikan bahwa ini akan maju. Iya. Tiba-tiba beberapa waktu kemudian ada berita tentang Pak Prabowo membawa Jokowi ke PDIP, Iya. ke Ibu Mega, Iya. gitu. Yang kemudian kita tahu loh, Pak Bang TK sudah mencalonkan Pak Fauzi, Pak Foke, gitu. Iya. Prabowo Dan bilang, sudah terima mahar pula ya. dengarnya begitu. Jadi dengarnya begitu. Iya. Gimana caranya? Pak Prabowo lah yang mengatakan, oke, asal terima Pak Jokowi, asal terima Jokowi, oke, kita selesaikan urusan itu. Iya. Dia yang menyelesaikan urusan itu. Jadi hubungannya itu dalam. Makanya ketika Jadi itu investasinya Prabowo seolah-olah ya. ya ada semacam investasi, tapi kan kita anggap bahwa pada waktu itu berteman gitu. Iya. Nah, jika kita melihat bagaimana situasi yang terjadi dan beberapa penyampaian dari para pengamat politik, memang terjadi keretakan atau perpecahan di tubuh PDIP hari ini, di mana antara kelompok Bambang Pacul dan Hasto Kristianto. Nah, bagaimana pendapat para sahabat Garis Ida? Jangan lupa like, subscribe, dan share jika konten ini menarik. Sampai jumpa di konten berikutnya.